Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Karena melalui merekalah kita dapat mengetahui tentang ajaran-ajaran agama Islam. Kita dapat mengetahui tentang tata cara menjalankan suatu ibadah. Seperti hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni tentang bagaimana cara kita bisa mengganti puasa kita. Siapa-siapa saja orang yang bisa mengganti puasa itu, dan kapan saja waktu pelaksanaan mengganti puasa. Sahabat MIP Sri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas yang poin pertama, yakni bagaimana cara mengganti puasa. Ada dua cara mengganti puasa, yakni ada yang disebut dengan istilah mengqada puasa dan juga membayar fidyah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Baqarah ayat 184, yang artinya, maka siapa di antara kamu yang sedang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang ia tidak puasakan di hari lainnya. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin. Siapa dengan kerelaan hati menjalankan kebajikan itu, lebih baik baginya berpuasa dan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sahabat MIP Sri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ada dua cara bagaimana kita bisa mengganti puasa itu. Cara yang pertama, yakni dengan mengqada puasa kita. Qada memiliki artian menuntaskan, menunaikan atau menyelesaikan. Sedangkan dalam hal ini, qada dalam artian di bulan suci di bulan puasa ini adalah memiliki artian mengganti puasa di hari berikutnya atau di hari lainnya. Sedangkan cara yang kedua yakni adalah membayar fidyah. Fidyah diartikan sebagai denda yang harus dibayarkan oleh seseorang yang tidak menjalankan ibadah puasa dan tidak mampu melaksanakannya dengan alasan-alasan tertentu. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah tadi dijelaskan bahwa ada golongan-golongan orang yang mana yang boleh mengqada puasanya dan mana yang boleh membayar fidyah. Orang yang mengqada puasa ada 3 kategori. Kategori pertama, ia sedang dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksudkan adalah bukan perjalanan singkat yang dimana ia pergi ke sekolah, pergi ke kantor, pergi ke pasar, atau bahkan ke rumah saudara yang jaraknya cuman 1 lorong atau 2 lorong lah dari rumah kita. Melainkan perjalanan seminimal-minimalnya adalah 80 km. Kemudian golongan yang kedua atau kategori yang kedua itu adalah kategori orang yang sedang sakit.
Orang yang sedang sakit pun dimaksudkan adalah bukan orang yang sakitnya menahun atau sakitnya dengan jangka waktu yang lama, melainkan sakit dalam waktu singkat, sakit sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu. Yang ia bisa ganti puasanya, ia bisa yakini dirinya bisa mengganti puasanya di hari-hari berikutnya. Kemudian, golongan yang ketiga atau kategori yang ketiga itu adalah perempuan yang sedang mengalami yang namanya fase haid. Perempuan yang sedang haid itu tidak diperkenankan menjalankan kewajibannya sebagai umat muslim, mau itu sholat ataupun puasa. Perempuan yang sedang haid seminimal-minimalnya adalah 1 hari 1 malam. Dan semaksimalnya itu adalah 2 minggu, 14-15 hari. Setelahnya itu, ia boleh melaksanakan puasa. Golongan yang kedua adalah golongan orang-orang yang bisa membayar fidyah. Orang yang bisa membayar fidyah pun dibagi kategorinya, yakni yang pertama adalah orang yang memiliki sakit. Sakitnya adalah sakit menahun. Beda dengan sakit yang tadi ketika ia cuma 1 hari atau 2 hari. Melainkan ini adalah sakit dalam jangka waktu yang lama. Bahkan dalam sebulan full ia sakit dan tidak bisa menjalankan ibadah. Bahkan di bulan berikutnya pun dia tidak bisa menjalankan ibadah full. Makanya dari itu Allah Subhanahu wa taala meringankan dengan boleh membayar fidyah. Kemudian kategori yang kedua adalah orang tua yang sudah tua renta. Kakek, nenek, buyut kita, atau siapapun orang-orang yang memang sudah mencapai uzurnya. Ia sudah tidak mampu lagi menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Jikalaupun mungkin hatinya ingin melaksanakan puasa, tapi dia sering kelupaan minum, dia minta minum, atau dia minta makan, dan lain sebagainya. Karena orang tua yang sudah di atas 70-an tahun, 80-an tahun yang mereka sudah mengalami yang namanya penyakit pikun, mereka sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa. Dan sebagai gantinya Allah meringankan dengan boleh membayar fidyah. Kemudian kategori berikutnya adalah bagi ibu yang sedang hamil ataupun menyusui. Jika dipandang dalam segi fisiknya, segi kekuatannya, mungkin ia mampu menjalankan puasa. Akan tetapi karena ia memikirkan bagaimana kandungannya, bagaimana bayinya nantinya jika ia berpuasa, maka ia dibebaskan untuk tidak berpuasa selama bulan suci Ramadan itu. Ia dibebaskan dengan membayar fidyah. Karena dengan alasan nanti si anak ini atau si bayi ini tidak tercukupi nutrisinya. Jadi maka dari itu Allah juga meringankan dengan boleh membayar fidyah. Nah, jika kita berbicara mengenai membayar fidyah, itu ada 2 cara juga bagaimana kita bisa melaksanakan, bagaimana kita bisa menuntaskan tugas itu. Yang pertama adalah dengan memberi bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok di sini dengan takaran 1 mud atau istilahnya disebut dengan 675 gram. Jadi 1 mud itu setimbang dengan 675 gram. Kemudian cara yang kedua itu adalah dengan sesuai ketentuan Basnas. Kita membayar secara tunai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Basnas setempat, Badan Amil Zakat Nasional setempat. Jika ketentuan 70.000 atau 60.000 per harinya, maka ya kita kalikan 70.000 itu dikali dengan berapa jumlah puasa. 70.000 dikali 30 hari misalkan. Berapa hasilnya, berapa totalnya. Dan itu sejumlah itu pula lah kita keluarkan untuk membayarkan fidyah bagi orang tua kita, ataupun kita yang sedang sakit, ataupun bahkan untuk ibu-ibu yang sedang hamil ataupun menyusui. Sahabat MIP Sri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan selanjutnya adalah mengenai waktu pelaksanaan mengganti puasa. Waktu penggantian puasa
bisa dilaksanakan pada saat memasuki bulan Syawal hingga sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian, adapun waktu yang tidak diperbolehkan untuk mengganti puasa. Yang pertama adalah di 2 hari raya, di hari perayaan Idul Fitri dan di hari perayaan Idul Adha. Kemudian, hari Tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Di situ adalah waktu kita diharamkan berpuasa, baik itu melaksanakan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Dan yang waktu terakhir itu adalah di hari Jumat. Ada pengecualian, boleh kita laksanakan di hari Jumat dengan syarat ada kita hari gandengan, entah itu gandeng selanjutnya atau gandengan sebelumnya. Kamis ke Jumat ataupun Jumat ke Sabtu, itu diperbolehkan. Sahabat MIP Sri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami mengakhiri Ramadan Senja hari ini, kami mengingatkan kembali kepada sahabat-sahabat semua untuk mengingatkan kepada ayah, ibu, orang tua, saudara, saudari, bahkan kerabat ataupun teman-teman sebaya untuk tidak lupa mengganti puasanya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan keringanan. Mengganti puasa secara qada atau mengganti puasa secara membayar fidyah. Sudah tidak ada alasan lagi bagi kita untuk meninggalkan kewajiban kita sebagai umat muslim. Ingat dalam Quran surah Az-Zalzalah 2 ayat terakhir, bahwasanya amalan yang kita lakukan sekecil biji zarah itu akan diperhitungkan di hari kemudian. Baik itu amalan baik ataupun amalan buruk. Maka dari itu, kami mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk memperbanyak melakukan amal kebaikan. Melaksanakan segala kewajiban-kewajiban kita. Mau itu kewajiban sholat 5 waktu, kewajiban menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini. Baiklah, untuk Ramadan Senja kali ini mungkin saya cukupkan. Syukran ala ihtimamikum. Hadanallahu ila sabili salam. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.